Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, baru mampir di video ini, jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan juga membagikan video-video yang bagus yang telah ditonton dari channel Pertanian Terpadu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Pertanian Terpadu ini agar saya bisa terus berbagi untuk rekan-rekan semua. Rekan semua, pada kesempatan ini saya akan kembali membahas mengenai usaha ternak ayam, khususnya untuk awal atau permulaan. Nah, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang sebaiknya wajib kita ada, wajib dipenuhi atau wajib ada agar usaha ternak ayam yang kita bangun ini bisa lebih cepat besar dan juga sukses. Berjalannya usaha, berkembangnya usaha, besarnya usaha, dan juga kesuksesan yang akan kita raih itu sangat tergantung pada apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, dengan apa kita melakukannya, semua itu sangat berpengaruh. Nah, dalam dunia peternakan, peralatan atau materi atau bahan juga sangat penting untuk dipertimbangkan, untuk diadakan supaya tidak menghambat perkembangan usaha yang kita jalankan. Nah, beberapa hal berikut wajib ada agar rekan semua bisa mengembangkan usaha ternak ayam dengan lebih baik lagi, lebih cepat, dan juga tentunya diharapkan bisa sukses sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang pertama yaitu bahan yang bagus sesuai dengan pasar. Bahan yang saya maksud di sini adalah ayam. Ayam yang bagus sesuai dengan pasar yang kita inginkan atau yang kita bidik, kemana kita akan menjual hasil ternak kita. Nah, itu adalah pasar. Nah, di sini bahannya bisa berupa indukan, bisa berupa DOC, dan seterusnya. Itu sesuai dengan apa yang kita pilih pada peternakan kita. Misalnya, kalau untuk indukan, kita harus bisa menyediakan indukan yang bagus, yang sesuai dengan target. Sebagai contoh, kita akan menjual indukan, misalnya indukan kita, produksi kita adalah indukan untuk peternak lain misalnya ya. Kita harus bisa menyediakan indukan yang bagus. Indukan yang bagus seperti apa? Misalnya produktivitas telurnya tinggi misalnya satu. Kemudian daya tetasnya itu bagus, kalau bisa 100% misalnya. Nah, itu adalah dari indukan. Sebagai contoh, bahan indukan yang tentunya bagus, sehingga nanti konsumen-konsumen kita bisa puas dan juga terbantu dengan adanya produk yang berkualitas yang kita berikan. Kemudian berikutnya, misalnya kita menyediakan DOC, maka sebaiknya kita harus punya bahan DOC ini yang ya tadi sama bagus, itu dari sisi kualitasnya. Kalau DOC misalnya cepat besar, kemudian posturnya bagus, kemudian tahan terhadap penyakit misalnya. Nah, itu seperti itu ya. Itu tinggal kita sesuaikan dengan target market yang kita bidik. Kalau kita budidaya atau ternak ayam hias misalnya, ya sama saja seperti itu. Ayam bangkok misalnya sama saja seperti itu. Nah, saya berikan urutan yang pertama yaitu bahan atau ayam yang akan kita ternak. Kemudian yang kedua adalah mesin tetas sesuai dengan kapasitas yang kita butuhkan. Kenapa kita harus punya mesin tetas? Harus, kalau kita ingin usahanya bisa berkembang lebih bagus dan lebih cepat berkembang menuju kesuksesan, tentunya mesin tetas sudah merupakan alat yang tidak boleh absen, karena ini akan sangat membantu dalam hal proses untuk menghasilkan DOC, baik itu nanti DOC-nya akan dijadikan indukan ataupun DOC-nya akan kita jual langsung kepada peternak lain. Nah, mesin tetas ini nanti fungsinya di situ. Bayangkan kalau kita tidak mempunyai mesin tetas,
ayam bertelur, misalnya ayam Bangkok, saya beri contoh ayam Bangkok, misalnya bertelur selama 10 hari bertelur, setelah itu 21 hari mengeram, itu berarti sudah 31 hari. Sudah 1 bulan, indukan tersebut 1 bulan hanya untuk mengurusi DUC, untuk menghasilkan DUC. Kalau kita pakai mesin utas, indukan akan bisa kita maksimalkan dalam hal bertelur, kemudian masalah pengeraman kita serahkan pada mesin utas. Tinggal disesuaikan saja dengan kapasitas yang kita mampu sesuai dengan skala dari usaha yang kita miliki. Jadi sekecil apapun usaha kita, setipis apapun modal yang kita miliki, usahakan di mesin tetas ini kita penuhi. Baik itu kita beli ataupun kalau bisa kita buat sendiri pun tidak apa-apa. Yang penting fungsinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mesin pengolahan pakan. Nah, untuk peternak-peternak kecil, peternak tradisional, peternak rakyat yang sangat mengandalkan pakan gratisan, pakan-pakan yang tidak seharusnya dalam tanda kutip untuk ayam, itu sebaiknya menyiapkan juga mesin pengolah pakan, baik itu berupa mesin cacah untuk mencincang berbagai bahan-bahan yang akan digunakan untuk pakan, ataupun bisa berupa mesin pengaduk agar nanti bisa difermentasi dan proses fermentasinya itu bisa berjalan dengan maksimal, dengan bagus, hasilnya bagus. Kalau melakukannya menggunakan bantuan mesin cacah dan mesin pengaduk, itu aduannya bisa lebih merata dan hasil fermentasinya nanti akan lebih bagus. Dan lagi dengan bantuan mesin pengolahan seperti ini kita bisa memenuhi kapasitas produksi yang lebih besar. Kalau menyediakan pakan misalnya mengolah enceng gondok, kita cacak pakai tangan, ya lama, sangat lama. Dan itu kalau misalnya kita memenuhi 50 ekor ayam masih kejangkau, 100 ekor mungkin masih kejangkau. Tetapi kalau sudah lebih dari itu kita tidak akan perlu bantuan mesin. Nah, seperti itu. Nah, saya menyarankan juga kalau bisa kondisinya longgar bisa dipenuhi untuk mesin pengolahan pakan seperti ini. Kemudian yang berikutnya jangan lupa juga untuk menyiapkan timbangan. Nah, timbangan ini kita gunakan ketika kita akan jual, khususnya untuk pedaging. Nah, seperti itu. Kalau kita jualnya pedaging, kita bisa memantau perkembangan ayam dengan timbangan, bagaimana bobotnya, perkembangannya, pertumbuhannya maksimal atau tidak, pengaruh pakannya bisa kita analisa lebih jauh dengan perbandingan bobotnya, sehingga nantinya bisa menentukan langkah selanjutnya dalam usaha kita untuk memajukan, melancarkan ternak yang kita kelola. Kemudian untuk yang terakhir, sebagai pamungkas saya memberikan penutup untuk rekan-rekan semua agar bisa melengkapi peralatan kandang yang memadai. Peralatan kandang yang memadai ini supaya beternaknya bisa meningkat dalam skala yang lebih besar. Sebagai contoh, untuk pemberian air minum kita bisa pakai sistem nipple misalnya, supaya lebih otomatis, lebih mudah, tidak tercecer, seperti itu ya. Kemudian tempat-tempat pakan itu dipenuhi dengan standar yang sesuai, jadi ayam tidak berebut, ayam tidak saling kanibal dan segala macam. Kemudian peralatan bersih-bersih juga dipertimbangkan, kandangnya juga dibuat yang kokoh supaya tidak bocor segala macam. Nah, itu peralatan kandang secara keseluruhan sebaiknya juga kita perhatikan. Dan jangan lupa juga kalau sudah punya modal, sudah punya untung, sisihkan untuk investasi di bidang lahan, investasi untuk lahan, karena peternakan seyogyanya sebenarnya membutuhkan lahan yang luas. Nah, oke, sampai di sini saja sedikit pembahasan kita mengenai hal-hal yang sebaiknya ada untuk ternak ayam agar perkembangannya bisa lebih bagus, lebih cepat, dan tentunya bisa cepat sukses. Oke, rekan-rekan semua, itu saja. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.